adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kak Lina, apa kabar Kak Lina? Luar biasa. Nah, Kak Carla sama Kak Lina berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya Kak? Tentu saja. Walaupun kita beribadahnya lewat online, tetapi kita harus semangat Kak Lina. Tentu kita harus tetap semangat. Karena kita memuji Tuhan Kak. Iya, kita datang kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang ada di rumah semangat ya, hari ini kita akan mengikuti ibadah. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan bersaat teduh. Tetapi kalau bersaat teduh semuanya berdiri dong, ya Kak? Kita bangkit berdiri semua. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, tetap berdiri semua yang ada di rumah. Sebelum kita memulai, kita akan menyanyi lagu Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Harus semangat ya nyanyinya ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, mengatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Terima kasih adik-adik. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kak Lina, kita mau berdoa dulu. Tetapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 151. Kidung Ceria 151 adik-adik. Kalau ada Kidung Ceria boleh buka di rumah. Ya. Kita nyanyi Kidung Ceria 151, Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Harus bersuka cita ya Kak? Ya, mari kita bersuka cita memuji Tuhan adik-adik ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Ya. Semuanya dalam sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Tentunya Kak, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Kak, jangan ada yang buka mata. Tundukkan kepalanya, jangan Ya. lupa Kakak. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pagi ini, mulai permulaan sampai pada akhirnya. Biar kiranya ibadah kami
boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syukur kami. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyi dulu satu lagu Kak Lina. Iya, kita harus sering-sering memuji Tuhan, Kak Iya, Carla. karena di rumah mungkin sudah tidak pernah nyanyi Kak, main HP terus, Main HP terus. Seperti kakak sering juga main HP, tapi tidak begitu. Oh, dari pagi main HP terus, tidak juga Kak. Tidak juga, Kan harus- Kak Carla harus masak, Iya. harus nyuci, Adik-adik juga begitu, harus ingat kapan waktunya makan, belajar. waktu belajar, dan istirahat. Nah, Ya. hari ini Kak Lina kita mau nyanyi lagu bersama gerakannya Jalan Serta Yesus. Oke, mari kita sambil olahraga ya kakak Iya. ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, olahraga juga nih pagi-pagi nih Kak ya. Memang pagi-pagi harus olahraga kan Kak? Sehat Kak Lina. Iya, benar. Kan kita di rumah terus Kak, harus perlu olahraga. Berjemur juga pagi ya Kak. Ya. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Tetapi sambil berdiri ya adik-adik. Kalau kita membaca Mazmur semuanya harus berdiri. Mazmur 15. Mazmur 15 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ya. Kak Carla sama Kak Lina akan membacakannya dari sini. Adik-adik di rumah boleh mengikutinya ya. Kak Lina, Kak Carla mau baca ayat yang ganjil, Kak Lina mau baca ayat yang genap. Nanti adik-adiknya ikuti dari rumah Kak. Berapa ayat Kakak? Rasanya cuma 5 satu ayat. ayat, Oh, Kak. 5 ayat 1 sampai Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Oh, ya ampun. Nanti Kak Carla baca ayat yang ganjil ya Kak. Kakak yang ayat yang genap. Siap. Oke. Adik-adik yang di rumah silahkan melihat Alkitabnya masing-masing dan silahkan mengikuti ya. Kita mulai. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5 Kak, kita baca bersama-sama ya. Ya. Ya Kak, ayo. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, sampai di sana pembacaan Mazmur kita. Tuhan kiranya memberkati pembacaan Mazmur kita pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita mau menyanyi lagu. Pemberitaan firman kita hari ini akan disampaikan oleh Kak Lina. Nah, adik-adik boleh duduk dulu ya. Silahkan duduk semua. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 138. Kidung Ceria nomor 138. Firman Allah jayalah. Siapkan hati dan pikirannya untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Allah jayalah.
Ya, Kak Lina, Kak Carla mau duduk dulu. Silakan, Nanti sebentar Kakak. baru Kak Carla balik lagi. Iya, tapi jangan lupa mendengarkan cerita kakak. Iya, siap, Karena Kak ceritanya Lina. sangat menarik kakak. Ya, siap Kak. Anak-anak yang terkasih masih ingat sama Bunda Lina kan? Pasti senang kan ketemu sama Bunda pada hari ini? Bunda pun demikian, sayangnya kita tidak bertemu dengan tatap muka, tapi melalui fasilitas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui internet, kita harus tetap bersukacita ya adik-adik. Ya, siapkan Alkitabnya, kita buka dari Mazmur, Matius 25 ayat 1 ayat 14 sampai 18. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami sungguh merasa tidak mampu, tidak mengerti kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami mohon hikmat dari Tuhan, yaitu dari Roh Kudus-Mu sendiri. Berilah kami hikmat-Mu agar kami mengerti akan firman yang akan kami baca. Berkati juga Bunda Lina yang akan menyampaikan cerita, agar benar-benar yang disampaikan Bunda Lina benar-benar berasal dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi Bunda Lina sudah bilang kan, kita akan membaca dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 14 hingga 18 yang berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anakku tersayang, dalam pembacaan Alkitab tadi, Yesus menceritakan sebuah kisah atau sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang sangat kaya, yang meminjamkan talenta kepada 3 orang yang bekerja baginya sebelum dia pergi. Mari kita tonton videonya yang menjelaskan seperti berikut. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi.
Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Nah, adik-adik sudah nonton kan videonya tadi? Sangat menarik kan ceritanya? Nah, dalam cerita itu tadi kita lihat ada orang yang sangat kaya memberikan talenta kepada 3 pekerjanya, hambanya atau pekerjanya. Dalam cerita itu adalah sebuah perumpamaan. Talenta yang kita lihat dalam cerita tadi adalah sebuah koin ya anak-anak ya. Jadi ada yang dikasih 1 koin, 2 koin, 5 koin. Talenta sebenarnya bukan hanya sekedar uang koin ya adik-adik ya. Talenta itu adalah ukuran berat uang emas atau uang perak yang nilainya besar sekali. Kalau di sekarang ini, dalam dunia sekarang ini kira-kira nilainya sekitar 1 miliar rupiah. Jadi kalau 1 talenta, kalau uang Indonesia sekarang ini mungkin sekitar 1 miliar. Jadi sangat besar sekali. Nah, kalau tadi talenta itu adalah uang yang sangat besar, berarti kira-kiranya jadi modal kerja gitu ya anak-anak ya. Nah kalau menurut adik-adik, kalau dari cerita tadi, tuannya memberikan kepada berapa pekerjanya tadi? Ya benar, ada 3. Yang pertama dikasih berapa? Berapa talenta sayang? Iya benar, yang pertama dikasih 5 talenta. Pekerja yang kedua 2 talenta. Dan yang terakhir, iya 1 talenta. Kok enggak sama bunda? Iya, karena itu diberikan oleh tuannya berdasarkan kesanggupan mereka masing-masing. Ada yang sanggup mengelola besar, ada yang sanggup mengelola kecil. Nah adik-adik, kalau itu adalah sebuah perumpamaan. Dalam cerita itu, seorang tuan yang kaya raya itu adalah sebenarnya menggambarkan Tuhan kita, Allah Bapa Sorgawi yang maha kaya, sangat kaya dan punya banyak uang, banyak kemampuan dan banyak maha besar ya. Kemudian hamba-hambanya siapa adik-adik menurut kalian? Para pekerjanya? Siapa? Ya benar, adalah kita semua, adik-adik, bunda, dan semua orang manusia itu adalah para pekerja, digambarkan situ adalah para hamba-hamba, para pekerja. Dan talenta, apakah Tuhan selama ini memberi talenta berupa uang kepada kita? Lebih besar dari itu anak-anak, lebih besar dari uang 1 miliar. Ternyata talenta di sini menggambarkan bahwa kita semua diberi oleh Tuhan talenta dalam arti potensi atau kemampuan diri. Jadi masing-masing kita tidak ada yang luput, tidak ada 1 orang pun yang tidak diberikan Tuhan talenta atau kemampuan diri atau potensi diri. Semua orang mendapat bagian. Ada yang diberi talenta 1 oleh Tuhan, kemampuan diri 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5 bahkan lebih. Nah, tidak ada satupun yang tidak diberikan Tuhan hadiah talenta tadi. Jadi bunda, talenta adalah kemampuan diri atau potensi diri? Iya, dan itu nilainya sangat berharga, lebih besar dari uang. Apa itu bunda? Potensi diri, saya tidak mengerti. Ya adik-adik, potensi diri, kemampuan diri adalah apa-apa yang adik-adik mampu lakukan. Di antara adik-adik mungkin ada yang pandai menyanyi, itu adalah talenta kalian. Pandai menggambar, ada yang suka bersih-bersih,
ada yang suka menanam bunga, ada yang suka menolong orang lain. Tapi ada juga yang hobi mengerjakan matematika. Ada yang suka sekali olahraga, main sepak bola, macam-macam. Itu semua adalah potensi kalian. Tapi mungkin adik-adik ada yang bilang, tapi Bunda, aku enggak tahu apa potensi diriku, apa sih kemampuanku, rasanya aku enggak punya talenta deh. Nah adik-adik, dulu waktu Bunda masih kecil, Bunda juga berpikiran bahwa Bunda adalah bukan orang yang istimewa, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi salah. Tadi ceritanya yang diceritakan Tuhan Yesus tadi sudah jelas. Setiap orang diberi Tuhan potensi diri. Setiap orang diberi kemampuan. Itu adalah talenta dari Tuhan. Kalau begitu bagaimana caranya kita tahu apa potensi diri kita? Nah adik-adik, anak-anakku yang Bunda sayangi, sudah pasti kita punya kemampuan diri. Tinggal bagaimana kita mencari dan menggalinya. Caranya menggali dan mencari dan meningkatkan kemampuan diri itu seperti apa Bunda? 1. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita menggali potensi diri kita adalah pertama berdoa kepada Tuhan. Mohon hikmat, Tuhan, aku ingin tahu apa kemampuanku. Kalau aku punya kemampuan, tolong tingkatkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana Bunda? Yang kedua, cara menggali dan meningkatkan potensi diri adalah dengan menggunakan fasilitas tekuni hobi, ya. Yang kedua, tekuni hobimu. Mungkin ada adik-adik di sini yang hobinya olahraga, tekuni. Itu adalah salah satu kemampuan atau potensi dirimu. Yang suka menanam bunga, tekuni. Yang suka menggambar, apapun itu hobimu, tekuni. Sepanjang hobi itu hobi yang tidak merugikan orang lain. Ya, adik-adiknya. Itu adalah bagian dari menggali potensi diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya menggali dan meningkatkan potensi diri kita, talenta kita, adalah dengan menggunakan fasilitas yang kita punya. Seperti sekarang banyak yang punya fasilitas HP atau komputer di rumah. Itu juga salah satu cara kita meningkatkan potensi diri kita. Bagaimana Bunda? Anak-anak yang suka menyanyi bisa cari tuh karaoke. Di situ caranya berlatih menyanyi. Anak-anak yang suka bermain musik bisa menciptakan musik sendiri dari aplikasi di dalam HP. Yang suka menggambar, di dalam HP punya fasilitas untuk membuat komik sendiri loh. Kan pasti nih adik-adik anak-anak di rumah banyak tuh yang suka menggambar komik ya. Anime Jepang itu kan bisa dibikin sendiri. Nah, kalian bisa meningkatkan potensi diri kalian dengan menggunakan fasilitas itu. Tapi ingat, jangan sampai dengan menggunakan fasilitas yang diberikan orang tua seperti HP, kalian lupa diri. Seperti yang dibilang Kak Carla tadi. Anak yang suka main HP jadi lupa. Kadang-kadang dipanggil-panggil mamanya. Sudah waktunya makan tapi tidak mau karena asik main. HP-nya dipermainkan jadikan permainan game yang tidak ada habisnya. Tidak lupa sampai tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau istirahat, dan yang paling parah tidak mau belajar. Jangan sampai hal itu terjadi. Ada juga loh anak-anak yang sampai menahan pergi ke belakang, tidak mau buang air kecil hanya gara-gara tidak mau melepaskan gamenya. Adik-adik harus ingat, jangan sampai kita diperhamba atau diperbudak sama fasilitas. Tapi fasilitas itu harus digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri kita. Ada lagi satu cara menggali dan meningkatkan potensi diri kalian, talenta kalian adalah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Diberikan bapak dan ibu guru, diberikan orang tua, itu adalah salah satu cara meningkatkan kemampuan potensi diri kita. Ya adik-adik ya. Oke Bunda, saya sudah tahu apa kemampuan saya. Saya sudah tahu nih, saya ternyata anak yang suka bersih-bersih rumah. Berarti itu adalah salah satu potensi diri saya, menjaga kebersihan lingkungan. Terus untuk apa saya punya potensi diri? Potensi diri kita itu diberikan Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, potensi diri diberikan Tuhan hanya untuk Tuhan. Untuk saya apa dong? Oh salah. Dengan kita seperti
orang yang tadi, perumpamaan tadi, yang sudah diberikan talenta, pada waktunya Tuhan akan datang untuk menanyakan. Kalau nanti adik-adik di rumah, kalau ada waktu, harus ada waktu. Baca sampai habis ceritanya, sampai ayat yang ke-29. Di situ nanti diceritakan, si hamba datang kembali, si tuan datang kembali dan meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya. Yang bisa melipat gandakan talentanya akan diberikan hadiah. Sementara yang tidak mau melipat gandakan hadiahnya seperti hamba yang ketiga, bahkan dia menyembunyikan harta talenta yang diberikan tuannya, dia akan mendapatkan hukuman. Adik-adik mau yang mana? Yang hamba pertama kedua yang diberi hadiah atau yang hamba ketiga? Tunggu dulu Bunda. Kenapa hamba yang ketiga dihukum? Kan dia tidak membuat talentanya hilang. Dia hanya menguburnya. Ternyata adik-adik, hamba yang pertama dan yang kedua itu bersyukur waktu diberi modal, diberi talenta oleh tuannya. Hamba yang ketiga berpikiran buruk tentang tuannya. Dia pikir tuannya memberi talenta untuk modal itu hanya untuk menjebak dia. Karena dia merasa tidak punya kemampuan apa-apa, tidak percaya diri. Dia pikir dia dijebak supaya kalau tuannya pulang, kalau talentanya rugi, habis, dia akan dihukum. Makanya talentanya malah disembunyikan supaya tidak hilang. Karena dia berpikiran buruk tentang tuannya. Demikian juga kita. Tuhan mau kita diberi kemampuan dan bakat, itu harus kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Melipat gandakannya dengan menggunakan talenta yang Tuhan beri itu untuk kebaikan semua orang. Untuk menolong orang lain, untuk menolong orang tua, untuk menyenangkan, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Anak-anak yang pintar menyanyi bisa menyenangkan hati keluarganya, menyanyi di gereja, menyenangkan umat dan Tuhan. Yang pintar menggambar bisa membantu orang-orang lain untuk menggambar hal-hal yang baik dan menyampaikan kabar baik. Orang yang suka bersih-bersih akan membantu bersih-bersih untuk kebersihan lingkungan sehingga orang lain semua senang. Bukan hanya keluarga yang senang, tapi bahkan bisa bangsa dan negara. Besar sekali ya. Iya, kalau adik-adik bersih-bersih, tidak membuang sampah sembarangan, yang diselamatkan adalah lingkungan dan akhirnya negara kita bisa aman. Nah, tadi kita sudah cara menggali, sekarang kita sudah menggunakan apapun potensi diri kita. Jadi begitu cari adik ya, menggunakan potensi diri untuk kemuliaan nama Tuhan dengan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, Bunda ingatkan adalah kita harus bersyukur karena kita sudah diberi potensi diri oleh Tuhan. Sama seperti hamba yang pertama dan yang kedua tadi yang selalu bersyukur dan tidak meniru hamba yang ketiga yang tidak bersyukur. Nah, begitulah adik-adik. Inilah akhir cerita Bunda tentang talenta tadi. Bunda ingatkan, teruslah gunakan segala potensi dan kemampuanmu dengan sukacita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jangan takut untuk menggunakan semua potensi diri atau kemampuan yang ada untuk menyenangkan hati Bapa Sorgawi. Jangan ragu-ragu dan jangan malu, takut ditertawakan orang lain, tidak. Gunakan segala potensi dirimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut. Dan yang terakhir dan yang terutama, jangan lupa bersyukur atas segala kemampuan yang Tuhan sudah beri buat kita. Amin. Nah adik-adik, mari kita respon firman yang kita dengar tadi dengan menyanyi dari Kidung Ceria. Lupa Bun. Kidung Ceria berapa Kak Karla? 267. Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya?
sungguh bahagia. Adik-adik masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami sudah mengetahui dan mendengar dari firman-Mu. Ternyata kami semua Kau beri talenta, harta yang sangat berharga, melebihi emas atau apapun yang ada di dunia ini, yaitu kemampuan diri atau potensi diri. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Sekarang kami sangat menyadari bahwa kami bukanlah anak-anak yang biasa-biasa saja, tetapi kami semua adalah anak-anak istimewa. Anak-anak yang mempunyai kemampuan diri yang diberi sendiri oleh Allah Bapa di sorga. Bantu kami ya Bapa, untuk kami dapat menggali kemampuan kami lebih banyak lagi. Mungkin kami bukan hanya mempunyai satu kemampuan, kami mungkin mempunyai kemampuan lebih banyak lagi. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur karenanya, dan ajar kami untuk menggunakan kemampuan kami untuk menyenangkan, menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi berkat, menjadi bunga yang harum bagi kemuliaan Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami juga pada hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang makin merajalela. Bahkan di tengah-tengah kami di Kabupaten Berau, kami pun sampai harus mengalami PPKM darurat, di mana kami tidak bisa lagi beribadah ke gereja, kami tidak bisa bersekolah tatap muka, kami tidak boleh berpergian seenak kami, berkumpul dengan teman-teman kami. Bapa, kami akui kami takut, kami sedih, tapi kami percaya Bapa di sorga akan menolong kami, menolong bangsa dan negara kami, memimpin para pemimpin-pemimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga mereka dapat memikirkan kebijakan yang benar-benar bisa membantu kami keluar dari wabah COVID-19 ini. Berkati juga para pemimpin yang ada di daerah ini ya Bapa. Biarlah negara kami dan daerah kami menjadi aman, damai, sejahtera bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, walaupun dalam keadaan tidak beribadah di gereja, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami semua dari COVID-19 dan dari bencana-bencana lain, dan memberikan hikmat kepada para pendeta, para pendeta, presbiter, kakak-kakak layan, dan kami semua jemaat-Mu untuk tetap bersukacita beribadah di rumah dan bisa tetap menjadi berkat bagi masyarakat lingkungan tempat kami berada. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah orang tua kami kasih sayang-Mu, kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang baik, dan kasih sayang yang melimpah kepada kami anak-anaknya, sehingga rumah kami benar-benar menjadi rumah tempat tinggal yang sejuk dan nyaman untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pelkat PA, kakak-kakak layan yang ada di sini. Kiranya Tuhan berkati, biarlah kakak-kakak layan dan kami semua tetap sehat dan tetap semangat untuk memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih Kak Lina atas firman Tuhan tadi. Semoga adik-adik yang di rumah bisa melakukannya setiap hari di rumah ya Kak. Iya. Nah, apapun talenta atau potensi yang Tuhan sudah berikan, biar kiranya itu boleh kita kembangkan di rumah Kak. Iya, Yang suka gali nyanyi, terus dikembang. Iya, harus Nyanyi. sering menambah latihan keras untuk Iya. bernyanyi Kakak. Yang suka main musik, Kak, yang suka main musik. seperti Kakak yang main musik, Kak Erik. Kak Erik, Ah. kembangkan lagi. Banyak sudah Kak anak PA kita yang suka main musik. Nah, Nah. itu potensi ya Kak. Itu sangat potensi, salah satu, mungkin lebih banyak potensinya. Iya, Tuhan Kak. tidak hanya memberi satu Kakak, bisa lebih. Nah, adik-adik yang ada di rumah, lewat firman Tuhan kita hari ini, kita harus semangat menggali potensi ya adik-adik ya. Jangan gini, aku malu Kak, aku malu kalau begitu Iya, Kak. jangan. Harus percaya Jangan diri. takut, percaya diri. Karena Tuhan selalu menyertai. Nah, sebagai respon dari firman Tuhan kita pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahannya ya adik-adik, seperti biasa. Kalau sudah terkumpul di rumah, boleh titip sama mama, papa, atau kakak. Kalau mau datang di gereja, ada kotak sudah disediakan di kantor jemaat ya. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita mau nyanyi lagu Marilah Kawanku. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Nah, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan dari adik-adik. Nah, kita berdiri semua. Kita akan mendoakan persembahan kita ya Kak Lin. Iya. Mari berdiri. Sudah berdiri semua. Lipat tangannya semua. Tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Lewat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tadi Tuhan, biar kiranya itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu walaupun kami masih kecil, agar firman Tuhan tadi dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Kak Lina yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati Kak Lina, memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam segala pekerjaan dan pelayanan Kak Lina, dimanapun Kak Lina pergi dan berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memberikan ucapan syukur kami lewat korban persembahan. Tuhan kiranya berkati persembahan ini, agar boleh berguna dalam tugas dan pelayanan di gereja kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan, dan terimalah persembahan yang kami sudah kumpulkan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita, Kak Karla ada penyampaian Kak Lina. Iya. Waktu minggu lalu Kak Lina sama Kak Lasnia. Iya. Nah, ada tugas apa Kak Lina waktu minggu lalu? Membuat video doa waktu bangun tidur, Kakak. Oh, membuat video di saat kita berdoa di pagi hari ya Di pagi Kak? hari, Bangun waktu baru bangun tidur. Nah, adik-adik, ada beberapa teman kita yang sudah mengirimkan video ke kakak-kakak layan. Mungkin ada 10 atau ada 11. Kak Karla hitung Kak Lina. Wah, hebat. Minggu lalu cuma ada 7 atau 8. Minggu lalunya ada 5. Nah, hari ini
Ada yang mengirim, ada 11 orang. Luar Biasa ya. banyak. Berarti Kak Lin mereka kalau ada tugas dari kakak lain harus kita bikin. Tapi ada juga yang masih malas buat ya. Nanti kalau ada tugas dari kakak lain semuanya harus dibikin dong. Dikirim kalau hari Minggu ibadah, berarti hari Minggu langsung dibikin. Hari Selasa pagi terakhir dikirim kalau memasukkan di video iya. Kak, di ibadah seperti pagi hari ini. Nah, Kakak juga nanti ada tugas. kita tampilkan dulu ini Kak. Iya, tampilkan dulu. Adik-adik, mari kita lihat teman-teman kita yang sudah mengumpulkan video berdoa. Ini dia. Tuhan Yesus yang baik, menemani kami pas kami tidur di malam hari. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi, makasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah beri kehidupan pada kami sampai sekarang. Abang, kami bisa bangun pagi, kami bisa bangun, Tuhan Yesus berkati kami dalam aktivitas hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga aku dari malam sampai pagi ini. Tolong berkati dan lindungi aku sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu semalam selama kami tidur dan beristirahat. Saat ini kami hendak memulai aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai pada pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara. Dan berkatilah kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Dan kami juga sudah mulai sekolah secara online. Berkatilah kami agar kami dapat mendengar apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai pagi ini kami masih sehat-sehat. Dan berkati juga kami sepanjang hari. Dan hari ini kami ingin memulai sekolah online. Berkati kami Tuhan Yesus dan guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah membangunkan saya dan telah menjaga saya dari tadi malam. Saya bersyukur dan bersyukur karena Tuhan telah menjaga saya dari tadi malam. Berkati juga bapak mama saya. Ini doa anakmu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga Aiko tidur dari malam sampai pagi ini. Dan terima kasih sudah membangunkan Aiko dengan keadaan segar dan sehat. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menjaga kami saat malam tidur yang nyenyak, saat pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan waktu kami mau beraktivitas kami bisa belajar. Dan berkatilah mama bapak kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menjaga saya dan keluarga saya malam yang kemarin. Tolong jaga keluarga saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yesus, kami lupa ayah, ibu, adik Minan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Wah, keren-keren doanya ya. Ternyata teman-teman kita pintar Walaupun berdoa. masih kecil, Kak. Walaupun masih kecil. Ada yang Kak Carla terharu, Kak, dia berdoa. Iya, Dia pandai berdoa, berdoa. dia berdoa orang tuanya, berdoa keluarganya, sampai Kak Carla terharu. Aduh, masih kecil tapi sudah pintar, Kak. Waduh, Bunda dan Kakak Carla jadi sukacita dan senang karena anak-anak ternyata pandai berdoa. Terima kasih ya, anak-anak ya. Yeay, semangat semua. Semangat. Nah, hari ini kalian tugas apa dong? Hari ini tugasnya adalah membuat video menghafalkan ayat hafalan. Oh, ayat Alkitab Iya, gampang. dihafal. Iya. Nah, ayat hafalannya adalah Amsal 1. Catat ya, Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 Ayat 7. ayat 7. 7. Ingat ya, buka Buka. Alkitab. Amsal 1 ayat 7. Apa bunyinya, Kak? Coba bacakan dulu, Kak. Ini di depan kakak nih ada. Sebenarnya Bunda sih hafal, cuman takut salah. Hafal Ya. dulu. Nah, jadi Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oh, Kak Carla Nah. sudah hafal, Kak. Oh, sudah hafal? Kak Carla sudah hafal, Kak. Aduh, iya. Amsal 7. Amsal 1. Salah lagi. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan Tutup. adalah permulaan pengetahuan. Betul. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, Betul, Kak? keren Kakak Carla sudah hafal. Adik-adik pasti juga sudah bisa menghafal ya. Jadi videonya adalah menghafal ayat hafalan. Iya, Amsal 1 ayat 7. Hari Selasa, paling lambat hari Selasa pagi sudah dikirim ya adik-adik, karena kita akan serahkan ke kakak-kakak multimedia. Baik. Untuk masukkan di dalam video ibadah pelayanan anak. Ya, semangat ya semua. Karena kalau di rumah Kak harus ada tugas biar mereka tidak main game terus. Bukan, tapi ini penting juga untuk benar. Tapi yang paling penting ini adalah Menghafal hal yang Alkitab. ya, itu adalah sangat penting untuk selalu membaca dan mengingat firman Tuhan. Iya, betul Kak. Nah, adik-adik mari berdiri semua. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Berdiri semua. Kita mau nyanyi lagu. Lagunya terdapat di Gita Bakti, Kak. Cuma Gita kan Bakti. adik-adik kan Kak Carla juga enggak punya Gita Bakti, Kak. Tapi kita Kak Carla sudah hafal. Kita nyanyi di setiap janjiku dan setiap doaku. Nanti ada teksnya kan di bawah, Kak. Bisa baca, yang bisa membaca. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Nah, adik-adik, kakak ingatkan kembali, teruslah gunakan segala potensi dan kemampuanmu dengan sukacita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan takut untuk menggunakan semua potensi, jangan tidak pede, jangan malu atas segala kemampuan yang sudah Tuhan beri, karena itu akan menyenangkan hati Bapa Sorgawi yang sudah memberi kita kemampuan itu. Dan yang terakhir dan yang terutama, jangan lupa bersyukur atas segala kemampuan kita.
Anak-anakku, marilah berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang berdiam di dalammu akan menjaga, melindungi dari sakit penyakit termasuk COVID-19 ini, menguatkan iman, menanamkan hikmat bagi anak-anakku Pelkat PA KPIB Hosiana ini, dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saat teduh selesai. Nah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas dari Bunda Lina, yaitu menghafal ayat Alkitab. Amsal 1 ayat 7. Nah, sampai berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Jangan malas-malas ya, tetap rajin ya mengikuti ibadah Pelkat PA. Sampai berjumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Lina. Ya.